صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, alhamdulillah nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini, dikumpulkannya kita di salah satu masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan i'tikaf, untuk berzikir, untuk mengkaji, untuk mencari ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang akan kita dengarkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan sedikit membahas tentang beberapa nasihat mereka para ulama dan orang-orang yang saleh. Kita akan membaca sedikit daripada potongan-potongan yang pernah diwasiatkan oleh mereka, orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tahu, mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka telah diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran." Siapa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya hikmah, maka dia sama saja telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Apa itu hikmah? Hikmah ini adalah pemahaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba di dalam cara memahami Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Artinya orang-orang yang dikasih hikmah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memahami Al-Quran dan hadis. Dan bukan hanya memahami saja, tapi mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengaplikasikan Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan mereka. Salah satu daripada manfaat daripada hikmah tersebut, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala sisipkan daripada keberkahan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beberapa nasihatnya mereka atau yang keluar daripada lisan mereka. Jika kalau kita mendengarkan daripada nasihatnya mereka, para ulama ini, jika kita baca daripada nasihatnya mereka, akan menggugah diri kita, akan menggerakkan diri kita untuk menjadi lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai salah satu ulama pernah mengatakan, bagaimana ketika kita ini membaca nasihatnya mereka, para salafun saleh, orang-orang saleh yang terdahulu, ketika kita baca nasihat mereka, mengena di dalam hati kita, menjadikan penggerak atau pengingat kita, atau menjadikan semangat yang baru timbul di dalam hati kita. Akan tetapi jika kita ucapkan dengan lisan kita atau kita menasihati orang lain dengan lisan kita, maka tidak akan mendapatkan daripada reaksi yang sama seperti kita membaca daripada kisahnya mereka, para salafun saleh. Apa yang membedakan? Apa bedanya daripada ucapannya orang-orang dulu ataupun ucapannya ulama di zaman sekarang? Terkadang mereka sama-sama mengajak kebaikan, tapi reaksi di dalam hati beda. Kita membaca daripada kisahnya atau ucapannya, nasihatnya mereka, para ulama terdahulu, terkadang lebih menggerakkan hati kita untuk menjadi lebih baik. Tapi ketika kita mendengarkan nasihat ulama-ulama di zaman sekarang, mungkin kita tahu nasihat tersebut baik, tapi reaksi tidak mendapatkan reaksi yang sama di dalam hati kita ketika kita mendengarkan daripada nasihatnya para ulama terdahulu. Kata ulama tersebut mengatakan bahwasanya yang memang karena ulama terdahulu, gerakannya, ucapannya, apa yang dia amalkan, semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk kebaikan umat Nabi Muhammad SAW, itu semua ikhlas karena Allah. Sedangkan apa yang diucapkan oleh orang-orang di zaman sekarang hanya untuk kepentingan dirinya, hanya untuk kemakmuran daripada dirinya
agar mereka diterima di hadapan manusia. Sehingga penyebab keberkahan dan reaksi ucapan tersebut berbeda adalah karena memang tujuan pengucapannya juga berbeda. Ucapannya mereka para ulama, para salafun saleh ketika mereka berucap ini tujuannya karena ikhlas kepada Allah, sehingga ucapan tersebut akan bermanfaat walaupun sudah jaraknya bertahun-tahun. Dan ucapan daripada orang-orang di zaman sekarang tidak bermanfaat sekalipun buat orang-orang di zaman sekarang, karena tujuan daripada pengucapan tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita akan sedikit membaca daripada kisah-kisahnya mereka, para ulama, para salafun saleh, para tabi'in, agar menjadi bekal kita di kehidupan dunia kita untuk agar kita termotivasi lebih baik lagi dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita akan membahas pertama nasihat daripada Imam Zannun Al-Misri, salah satu ulama yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan kana salaf radhiyallahu anhum yatawassawna bi thalathati wasaya. Dulu mereka para ulama dan orang-orang yang saleh, mereka ini selalu mewasiatkan 3 hal ini. Mereka ini selalu mewasiatkan 3 perkara ini. Artinya 3 perkara ini di mata mereka adalah perkara yang sangat penting untuk kebaikan dunianya serta akhiratnya. Yang pertama, kata Imam Zannun, man aslaha ma bainahu wa bainallah ta'ala aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa seseorang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, artinya dia memperbaiki hubungan dia dengan Allah pada urusan ibadah, muamalah dan yang lain-lain. Dia perbaiki hubungan dia dengan Allah dengan cara memperbaiki sholatnya, memperbaiki wujudnya, memperbaiki tuturnya, memperbaiki daripada kewajiban-kewajiban yang Allah dilaksanakan, menjauhi daripada larangan-larangannya Allah. Artinya dia memperbaiki daripada hubungan dia dengan Allah dengan bertobat dan yang lain-lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Sehingga kalau kita lihat orang yang memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarang sekali orang tersebut akan memiliki konflik dengan sesama manusia, entah itu dengan keluarganya, kerabatnya dan yang lainnya. Seorang yang baik hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Apa maknanya memperbaiki hubungan dia dengan manusia? Artinya Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan suaminya. Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya. Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan tetangganya. Allah akan memperbaiki hubungannya dengan teman-temannya, baik teman urusan dunia, teman bisnisnya maupun teman daripada urusan akhiratnya. Ini daripada salah satu hasil yang didapatkan ketika seseorang ini berusaha untuk memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan para ulama termasuk Imam Sya'rani, beliau mengatakan bahwasanya terkadang aku merasa daripada keburukan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarku, terkadang aku tersadarkan dengan keburukan manusia-manusia yang ada di sekeliling, entah itu dari istriku, entah itu dari murid-murid, entah itu dari pembantuku, entah itu daripada tetangga-tetanggaku. Terkadang aku merasakan keburukan dari mereka. Tapi aku tahu setelah aku cari kenapa keluargaku ataupun anakku ataupun istriku ataupun tetanggaku ini tiba-tiba melakukan hal buruk kepadaku, maka setelah tersadar aku paham bahwasanya itu semua terjadi ketika hubunganku dengan Allah mulai renggang. Itu semua selalu terjadi. Hubunganku dengan istriku buruk, hubunganku dengan anakku buruk, hubunganku dengan keluargaku buruk, hubunganku dengan tetanggaku terkadang buruk. Itu biasanya
memperbaiki hubunganku dengan Allah. Setelah itu maka Allah jadi memperbaiki daripada hubunganku dengan sesama manusia. Ini dirasakan juga para ulama yang lain, yang mana mereka ini ketika di suatu saat memiliki aktivitas yang menyibukkan dirinya untuk melaksanakan atau untuk mencari dunia, sampai sholat sunnahnya mulai terkikis, mulai sedikit, zikirnya juga mulai dikurangi, sampai yang dilaksanakan cuma apa? Kewajiban saja. Mulai ketika itu Allah menegur hamba tersebut dengan apa? Memperburuk hubungan dia dengan sesama manusia. Setelah hamba tersebut tersadar, ulama tersebut tersadar, langsung berusaha memperbaiki lagi hubungan dia dengan Allah, maka seluruh hubungannya dengan manusia akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Imam Bennun, daripada wasiatnya atau nasihatnya para salafun saleh adalah man aslaha sariratahu aslahu alaniyata. Seseorang yang selalu berusaha untuk memperbaiki daripada batinnya, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memperbaiki zahirnya. Di sini dikatakan seseorang yang berusaha memulai memperbaiki batinnya, fokusnya dia di mana? Batin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun tangan dan memperbaikinya, bahkan juga Allah akan memperbaiki daripada zahirnya juga. Ini akan digabungkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika fokus dengan batin. Sudah fokus dengan batin, fokus dengan hatinya, mulai mengurangi atau mengintrospeksi dirinya tentang apa daripada sifat-sifat buruk yang hinggap di dalam hatinya, apa penyakit-penyakit di dalam hatinya, mulai daripada sifat sombong, sifat hasad, sifat ujub, sifat riya, sifat-sifat buruk daripada apa yang ada di dalam hatinya itu mulai dikoreksi. Setelah dikoreksi, berusaha untuk mencari obatnya, kemudian berobat dan menghabiskannya, menghilangkannya daripada hatinya sampai membersihkan hati tersebut, berusaha untuk membersihkan batinnya daripada sifat-sifat buruk. Maka dengan waktu yang sama Allah juga mulai akan memperbaiki daripada zahirnya. Artinya seseorang kalau berusaha untuk memperbaiki zahirnya, batinnya, maka zahirnya akan diperbaiki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperbaiki zahirnya, hubungan dia dengan sesama manusia baik. Kalau diperbaiki zahirnya, urusan rezekinya diperbaik. Kalau diperbaiki zahirnya, urusan dunianya dia baik. Urusan daripada jodohnya dia diperbaiki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama mereka atau dia mau memperbaiki daripada batinnya tersebut. Ya, kita memang tahu Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan di dalam hadisnya bahwasanya di dalam jasad ini ada segumpal darah. Jika segumpal darah tersebut baik, maka seluruh tubuh kita akan menjadi baik. Tapi jika segumpal darah tersebut buruk, maka seluruh tubuh kita akan menjadi buruk. Apa yang dimaksud itu? Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad segumpal darah tersebut adalah hati. Untuk kita, hati kita. Hati kita ini kalau hati yang baik, hati yang bersih, mata kita akan baik, lisan kita akan jadi baik, telinga kita akan jadi baik, tangan kaki kita akan pasti otomatis menjadi baik. Tapi sebaliknya, kita ada fokus ke hati kita, fokusnya ke zahir kita saja, fokusnya menjaga mata, fokusnya menjaga telinga, fokusnya menjaga tangan, fokusnya menjaga kaki, tapi membiarkan daripada hati kita buruk, maka itu dikatakan mustahil. Itu semua akan menjadi baik, sedangkan hati kita ini masih berumuran daripada penyakit-penyakit atau kotoran-kotoran. Sehingga para ulama mengatakan seorang yang berusaha memperbaiki batinnya, maka Allah akan memperbaiki daripada zahirnya juga. Yang kedua, kemudian yang terakhir, yang ketiga mengatakan bahwa man aslaha amra akhiratihi aslahallahu amra dunia
seseorang yang memperbaiki urusan akhiratnya, maka Allah akan memperbaiki urusan dunianya. Sehingga mungkin terpikir dalam diri kita banyak ketika kita ini memiliki masalah di dalam urusan dunia. Apa penyebab ketika kita memiliki masalah tentang urusan bisnis kita, urusan ekonomi kita, urusan dagangan kita dan yang lainnya, mendapatkan satu musibah, masalah yang sulit untuk bangkit? Maka di sini dikasih sama para ulama salaf mengatakan bahwasanya mana selama amroh, siapa yang berusaha untuk memperbaiki perkara akhiratnya, amroh akhiratnya, perkara akhiratnya, mulai perkara akhiratnya dia prioritaskan, sholatnya mulai diperbaiki, zikirnya mulai diistiqomahi, kemudian mulai menggerakkan daripada amalan-amalan soleh tersebut dengan cara yang lebih bagus, yang lebih indah, yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai menekankan yang namanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara akhiratnya dia dahulukan, perkara akhiratnya dia prioritaskan. Maka Allah tidak akan tinggal diam ketika melihat hambanya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala akan turun tangan, bukan hanya perkara akhiratnya saja yang diperbaiki oleh Allah, tapi urusan dunia juga akan diperbaiki. Kenapa bisa seperti itu? Jelas, memang inti Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di dunia ini ya memang untuk ibadah, untuk urusan akhirat. Inti daripada Allah menciptakan kita di dunia ini hanya untuk mencari bekal, karena safar kita, perjalanan kita ini masih jauh. Kita di dunia ini dikasih sama Allah waktu 60, 70, 80, 90 tahun. Untuk apa? Persiapkan, setelah itu kita akan jatuh. Karena dunia ini bukan tempat yang layak untuk ditempati bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini tidak layak untuk tinggal di dunia sebagai tempat tinggal. Karena Allah sudah mempersiapkan tempat yang lebih layak, yaitu di surganya Allah. Tidak ada sumpah di sana, tidak ada sedih di sana, tidak ada masalah di sana, tidak ada keburukan di sana. Semuanya indah, lebih daripada keindahan yang pernah kita bayangkan. Itu tempat yang Allah persiapkan. Jika di dunia cuma hanya sebentar saja untuk mengambil bekal ketika kita nanti di alam barzakh, ketika melewati siratal mustaqim, ketika melewati hari hisab, itu kita untuk mengambil bekal di dalam hari-hari tersebut. Setelah itu akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang mukmin. Sehingga kalau Allah sudah mengatakan bahwasanya di dunia ini adalah tempat untuk mencari bekal, untuk mempersiapkan diri, untuk mengambil daripada pahala-pahalanya Allah Subhanahu wa taala, bekal untuk perjalanan nanti setelah kematian, maka Allah tidak akan mungkin tinggal diam ketika memerintahkan hambanya untuk ibadah dan memperbanyak ibadah dan memperbaiki urusan ibadahnya dan mengambil bekal yang sangat banyak di dunia untuk kehidupan akhiratnya. Allah tidak akan tinggal diam, kecuali Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan daripada bekal dunia. Artinya mustahil Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ibadah terus Allah tidak mau memberikan rezeki kita. Kita saja, hukum manusia saja. Manusia ini tempatnya kezaliman, tempatnya kelemahan, tempatnya kekurangan. Hukum manusia saja di dalam pikiran ini, ketika kita memperkerjakan seseorang, kita panggil tukang untuk bangun rumah kita, pasti di situ kita sudah mempersiapkan gajinya. Pasti di situ kita sudah mempersiapkan daripada makanan yang setiap hari kita akan kasih. Bahkan kita akan lebihkan ketika itu di dalam amalan mereka ketika melebihi daripada waktunya. Artinya lebih cepat dia amalkan, dia dikasih lebih, kita akan kasih lebih mereka. Nah kita senang. Apalagi kalau amalannya bagus, kita akan kasih lebih daripada tukang tersebut. Ini hukum manusia. Hukum manusia saja kita akan memberi, kita akan mencukupi kepada
melebihkan segalanya. Otomatis ketika kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada yang perlu kita khawatirkan tentang urusan dunia kita. Perbaiki kata para ulama urusan akhirat kita, maka urusan dunia kita juga akan diperbaiki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dicukupi segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini daripada nasihatnya Imam Muzani al-Mansuri. Kemudian nasihat selanjutnya ini kita akan bahas juga lumayan penting. Nasihatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau bertemu dengan salah satu ulama yang sangat luar biasa, rujukan para ulama-ulama di zaman tersebut, yaitu adalah Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin. Ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri ulama sangat luar biasa, beliau dipertemukan dengan Imam Ja'far As-Shadiq, orang ulama yang sangat istimewa, menjadi sumber daripada ilmu di zaman tersebut. Ketika pertemuan dua orang sahabat itu, Imam Sufyan tidak mau menyia-nyiakan pertemuan tadi untuk membahas perkara yang remeh, perkara yang tidak ada manfaatnya. Tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri memaksimalkan daripada itu semua dengan meminta nasihat untuk dirinya kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Datang Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ketika aku masuk dan berhadap kepada Imam Ja'far As-Shadiq, maka aku langsung mengatakan kepada beliau, ya benar Rasulullah, wahai keturunan Nabi Muhammad SAW, wahai anak cucu Nabi Muhammad SAW, ausini, tolong wasiati atau berikan wasiat kepadaku, tolong berikan bimbingan kepadaku, tolong berikan daripada nasihat-nasihat yang untuk kebaikan dunia dan akhiratku. Minta wasiat. Dan ini juga daripada adabnya ketika kita duduk dengan orang-orang soleh, ketika nanti kita bertemu dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adabnya kita datang kepada mereka dan meminta wasiat, minta doa, minta daripada nasihat-nasihat yang cocok untuk kehidupan kita. Datang ini Imam Sufyan dan minta, ausini, tolong berikan wasiat kepadaku wahai Imam Ja'far. Maka Imam Ja'far langsung menjawab, ya Sufyan, wahai Sufyan, nasihat pertamanya mengatakan, la muru'ata lil kadhub. Tahuilah, tidak akan memiliki muru'ah, kewibawaan, nama baik bagi siapa? Lil kadhub, bagi mereka orang-orang yang gemar berdusta. Cari dimanapun kamu tinggal, dimanapun di belahan dunia manapun, seseorang yang suka berdusta tidak akan punya muruah, tidak akan punya wibawa, tidak akan punya nama baik, tidak akan memiliki daripada itu semua orang yang berdusta. Maka jangan sekali-kali kamu merendahkan dirimu untuk menjadi orang-orang yang berdusta. Wala rahata lil hasud, dan tidak akan merasa tenang siapa? Mereka orang-orang yang memiliki sifat hasad di dalam hati. Seseorang kalau sudah punya sifat hasad di dalam hatinya, mulai mendrogoti daripada amalan hatinya sedikit demi sedikit, maka tidak akan bisa merasa bahagia orang tersebut, tidak akan bisa merasa senang, tidak akan juga bisa merasa tenang di dalam kehidupannya. Terus hidupnya. Orang hasud ini adalah orang yang ketika susah, orang yang susah ketika melihat sahabatnya bahagia, orang yang susah ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Ini orang yang apa? Hasud. Makanya lebih buruk lagi, orang yang hasud adalah orang yang menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain ini hilang. Jadi melihat ada orang yang mendapatkan nikmat tapi hatinya susah, atau orang yang melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain tersebut berharap agar nikmat yang dimiliki temannya tersebut dicabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkat hasud yang paling buruk. Hasud orang-orang yang memiliki sifat hasad ini tidak akan tenang. Kenapa? Karena yang akan
memberi nikmat Allah, dan Allah tidak akan meminta izin kepadanya untuk memberi nikmat kepada orang lain. Allah memiliki kebebasan, Allah akan beri orang ini rezeki, Allah akan angkat orang ini, Allah akan jatuhkan orang ini, kebebasan Allah. Dan dia tidak akan pernah merasa senang hidup di dunia, tidak akan merasa puas hidup di dunia, karena dia akan terus merasa syukur ketika melihat orang-orang yang di sekitarnya ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perkara yang harus dihilangkan daripada hati kita. Wala ifa'alil malu. Dan juga nasihatnya Imam Ja'far, seseorang yang gampang bosan, seorang yang mudah bosan, maka dia tidak akan mendapatkan teman. Kata Imam Ja'far, maksudnya gampang bosan, tidak bisa mengontrol daripada emosinya. Dia sedikit-sedikit mas, sedikit-sedikit bosan, tidak mau dia berusaha, tidak mau berjuang. Kata Imam Ja'far As-Sadiq, orang-orang seperti ini tidak mungkin dapat teman. Mau dimanapun dia tinggal, dia tidak akan mendapatkan apa? Mendapatkan la ikhwa. Tidak pantas untuk memiliki teman. Siapa? Mereka orang-orang yang gampang bosan, orang-orang yang gampang jenuh, orang-orang yang lemah seperti itu. Sedikit ketika diajak untuk kebaikan, bosan, malas. Untuk berjuang urusan dunia, bosan, malas. Orang-orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan teman sejati, tidak akan mendapatkan orang-orang yang ada akan membantunya. Kata Imam Ja'far As-Sadiq, maka hilangkan di dalam diri kita sifat bosan maupun sifat apa? Jenuh. Yang itu daripada bisikan kita. Kemudian daripada nasihatnya, wala su'da dari sayyi'il khuluq. Dan seseorang yang memiliki akhlak yang buruk, dia tidak mungkin memiliki, tidak akan pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Seorang yang memiliki akhlak yang buruk, tidak bisa mengontrol emosinya, suka marah. Akhlak yang buruk, ya mulutnya tidak bisa dia jaga. Akhlak yang buruk tidak bisa memperbaiki hubungannya dengan tetangganya, dengan keluarganya. Ya, akhlak-akhlak yang buruk yang lain, seorang yang memiliki akhlak yang buruk, kata Imam Ja'far As-Sadiq, maka sifat-sifat kepemimpinan tidak ada pada dirinya. Pantas dia menjadi seorang pemimpin, dan susah dia ini akan mengatur atau memiliki jiwa pemimpin yang bisa mengatur orang itu, susah sekali. Orang kalau sudah memiliki sifat yang buruk, tidak ada orang yang menunjuk kepadanya, tidak ada orang yang mengikuti daripada ketua-ketuanya, ya, karena pengaruh daripada buruknya daripada akhlak tersebut. Kemudian diam Imam Ja'far As-Sadiq setelah memberikan daripada nasihat-nasihat ini. Terus Imam Sufyan Ats-Tsauri menagih lagi, wahai Ibnu Rasulillah, wahai Imam Ja'far, bahwa ini keturunan Nabi Muhammad SAW, zidni, tambahi daripada nasihat tersebut. Masih belum cukup dengan nasihat tadi, maka ditambah lagi sama Imam Ja'far, mengatakan, ya Sufyan, wahai Sufyan, kuffa an maharimillah takun abidan. Cegahlah dirimu, paksa dirimu untuk berhenti daripada larangannya Allah Subhanahu wa taala. Paksa dirimu, tanganmu ketika kamu berusaha untuk melakukan larangan Allah, berhentikan. Hentikan daripada matamu untuk ketika ini bermaksiat kepada Allah. Hentikan daripada dirimu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hakikatnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Di siapa hakikatnya? Seseorang yang menghambakan diri kepada Allah. Kapan seseorang ini dikatakan abid ahli ibadah? Ternyata seseorang ini mendapatkan titel abid ahli ibadah bukan dari banyaknya ibadah, kata Imam Ja'far As-Sadiq, tapi ketika dia berhasil untuk mencegah anggota tubuhnya untuk tidak terjerumus di dalam perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli ibadah. Nah, kenapa kok orang yang ahli ibadah itu tidak dilantik saja bagi mereka orang-orang yang banyak ibadahnya? Karena dikatakan seseorang yang mengerjakan ibadah dan
kita mau ambil orang yang ahli maksiat sekalipun, orang fasik sekalipun, orang munafik sekalipun, dia bisa sehari setiap malam dia membaca sekian juz daripada Al-Quran. Kita bisa mendapati orang munafik ini ahli di dalam zikirnya, sholatnya, sedekahnya, ahli ibadah banyak di antara mereka. Tapi apakah mereka ini dengan sifat kemunafikannya dilantik menjadi ahli ibadah? Tidak. Jika amalan-amalan tersebut tidak akan bermanfaat untuk dirinya. Tapi tidak akan bisa seseorang ini meninggalkan maksiat kecuali memang orang tersebut adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga meninggalkan maksiat ini lebih agung daripada memperbanyak jumlah ibadah. Nah, wasiat Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, cegahlah dirimu daripada perkara yang diharamkan oleh Allah, maka engkau akan dilantik oleh Allah menjadi ahli ibadah. Warda bima qasamallahu lak takun muslimah, dan berusahalah untuk menerima. Ridho ini menerima tanpa keberatan. Ridho ini beda dengan sabar. Kalau sabar ini kita bisa menerima, tapi setelah merasakan berat atau bersamaan dengan merasakan berat itu sabar. Jadi saat kita berat, merasa berat, tapi kita bisa menahannya. Nah, itu namanya sabar. Tapi kalau ridho itu bukan, kita sama sekali tidak merasakan keberatan. Kita terima itu dengan senang hati, itu namanya ridho. Kata Imam Ja'far, warda, jadilah kamu rela ridho dengan apa yang telah Allah bagikan untukmu. Urusan dunia, urusan takdir, di mana kau diletakkan oleh Allah, di mana kamu ini dibagi oleh Allah daripada urusan rezeki. Ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikasih rezeki banyak atau sedikit, ridho, bukan sabar. Ridho lebih tinggi lagi. Artinya bahagialah kau dengan pemberian tersebut dan yakinlah bahwa itu adalah pemberian terbaik yang Allah berikan kepadamu, yang cocok untukmu, yang baik bagimu. Ridho. Jika kamu bisa ridho dengan apa yang Allah berikan kepadamu, tidak mengeluh, tidak merasa kurang, tidak merasa mengatakan bahwasanya kenapa kok Allah hanya memberikan sedikit kepadaku, kenapa kok Allah seperti tidak ada ucapan di dalam hatinya, kenapa di dalam takdirnya Allah kepadanya, maka takun musliman, kamu akan menjadi hakikatnya muslim sejati. Muslim sejati, kata Imam Ja'far, adalah mereka yang menerima apa yang Allah takdirkan kepada dia daripada urusan dunia ini. Dia diletakkan oleh Allah seperti ini, dia dikasih sama Allah segini, dia ridho. Dia ridho, bukan hanya sabar, tapi apa? Ridho. Hakikatnya muslim sejati. Washabin nas bima tuhib yashabuka bi bima tuhib wa anta ayyashabuka bihi takun mu'minan. Dan bertemanlah kamu dengan manusia, dengan orang-orang sekeliling dalam keadaan kamu ini berusaha bermuamalah dengan orang-orang di sekitarmu ini dengan cara yang kamu ingin diperlakukan seperti itu. Jadi kita ini berhubungan dengan teman kita, kita memperlakukan mereka ini dengan sesuatu yang memang kita ingin diperlakukan dengan itu semua. Sebagaimana kita tidak ingin dibohongi, maka kita memperlakukan sahabat kita ini, teman kita, kerabat kita, dan orang-orang di sekitar kita, kita tidak mau membohongi mereka. Sebagaimana kita tidak mau membongkar aibnya, kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita ini juga seperti itu. Tidak mau kita bongkar aibnya, kita tidak mau dikhianati, maka kita juga memperlakukan orang-orang di sekitar kita ini tidak mau mengkhianati mereka. Kita mau dimuliakan, maka kita juga muliakan orang-orang di sekitar kita. Artinya kita bermuamalah dengan orang-orang di sekitar kita ini dengan cara yang mana kita ingin diperlakukan seperti itu juga. Jika kita berhasil melakukan itu, kata Imam Ja'far, takun mu'minah, kamu berhasil menjadi mukmin sejati. Ini hakikatnya seorang mukmin, kata Imam Ja'far. Jika ada seorang mukmin ini yang bisa memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan sesuatu yang memang dia ingin diperlakukan dengan seperti itu.
Kemudian wala tashabil fajir fayu'allimuka min fujurin. Tambahin nasihat beliau juga adalah jangan sekali-kali kamu ini berteman dengan orang yang buruk, memiliki akhlak yang buruk, ringa yang buruk, amalan-amalan yang buruk, punya kebiasaan buruk. Jangan kau temani. Maksudnya temani ini adalah kau duduk terus sama dia, kau habiskan waktu untuk dia, kau luangkan waktu untuk dia. Jangan. Tapi kalau hanya sekedar menyapa dan yang lainnya bebas, tidak apa-apa, tidak masalah. Maksudnya wala tashab, artinya jangan kau jadikan mereka orang-orang yang buruk ini. Kau ikat dirimu dengan mereka sehingga kau tidak terpisahkan dengan mereka. Jangan. Kenapa? Karena kalau kau sudah menjadikan mereka ini sebagai teman dudukmu, mereka akan mengajarimu cara untuk menjadi orang yang buruk juga. Orang fajir, orang yang buruk ini, kalau kita kumpul sama mereka, otomatis yang akan kita dapatkan adalah caranya mereka berbuat buruk. Kalau kita sudah mengetahui caranya, waliyadzubillah, kita bisa mengikuti daripada cara tersebut dan kita bisa tergolong daripada orang-orang yang berbuat buruk. Artinya Imam Ja'far di sini mengingatkan Imam Sufyan hati-hati di dalam siapa yang menjadi teman duduk kita. Nabi Muhammad juga sering mengatakan al-mar'u ala dini khaliilihi. Seseorang ini agamanya bergantung dengan teman duduknya. Kalau kita mau mengetahui agamanya seseorang baik atau buruknya, maka cukup kita melihat siapa teman duduk. Teman duduknya orang baik, tidak usah dilakukan agamanya pasti baik. Teman duduknya orang buruk, sudah tidak usah dilakukan agamanya juga pasti akan apa? Akan buruk. Wasyawir fi amrika alladziina yakhshawnallaha. Imam Ja'far memberikan nasihat lagi. Kalau kamu ingin musyawarah, kalau kamu itu ingin cari seseorang yang bisa menasihatimu, atau kau ingin curhat akan apa yang menimpa dalam dirimu, seseorang yang bisa membantu mungkin, atau ingin menceritakan sesuatu daripada kisah hidupmu kepada seseorang, maka carilah orang yang takut kepada Allah. Cari sebagai teman curhatmu, orang yang ingin kau sampaikan daripada tempat orang-orang yang kau ajak musyawarah di dalam urusan hidupmu, baik urusan dunia, urusan keluarga, urusan apapun daripada kehidupanmu. Kalau kau ingin cari tempat orang yang enak diajak bermusyawarah, adalah carilah orang-orang yang memang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah ini nampak di wajahnya, tidak pernah mengerjakan dan melanggar daripada aturan Allah, menjaga daripada hak-haknya manusia, menjaga daripada haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Dan sebaik-baik orang ketika kita ingin bermusyawarah, musyawarah sama mereka. Kenapa? Karena orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang dicap sebagai para ulama di dalam Al-Quran. Artinya di dalam Al-Quran ini ketika Allah menyebutkan siapa mereka para ulama, mereka para ulama adalah orang yang takut kepada Allah, bukan orang yang banyak ilmunya. Banyak ilmunya sekarang kita cari ilmu mudah sekali. Kita mau cari ilmu dari Google, dari YouTube, dari apa, mudah sekali. Tapi susah mencari seseorang yang alim tapi dia memiliki rasa takut kepada Allah. Orang kalau sudah dapat rasa takut kepada Allah, dia telah mendapat intinya ilmu, bukan hanya ilmu juga. Dia dapat ilmunya dan dia telah dapat apa? Intinya ilmu. Maka kalau musyawarah sama mereka, kau akan mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikit daripada nasihatnya untuk tuanya mereka, orang-orang soleh yang bukan para ulama, yang tentunya akan membuka hati kita untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa menjalani hidup kita ini bisa dalam keadaan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menyinari hati kita, menyinari kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan akhir atau sisa-sisa daripada umur kita ini menjadi setiap harinya semakin
baik, setiap hari semakin tambah ilmunya, tambah keberkahannya, tambah kedekatan kepada Allah, tambah baik ibadah kita, tambah baik daripada akhlak kita. Dan semoga sampai Allah